Halo, kembali lagi bersama saya di channel Baskara 96. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sloka 16 dan 17 dari Bhagavad Gita Adhyaya ke-7. Ini menarik sekali nih. Ada hubungannya juga dengan Hari Raya Valentine atau Hari Raya Kasih Sayang. Di sini saya sudah menuliskan bahwa 4 jenis penyembah yang memang dikatakan oleh Tuhan adalah orang-orang yang saleh. Yang pertama adalah orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Yang kedua adalah orang yang sekedar ingin tahu. Yang ketiga adalah orang yang menginginkan harta benda. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang bijaksana terpelajar. Nah, di sini dikatakan bahwa yang nomor 4 lah yang paling baik, yaitu orang bijaksana terpelajar. Nah, mengapa demikian? Nah, marilah kita ulas satu persatu keempat jenis penyembah ini. Yang pertama, orang yang sedang dalam kesulitan. Biasanya orang yang sedang dalam kesulitan ini menginginkan sesuatu. Misalkan, lepas dari kesulitannya. Berarti ia menginginkan sesuatu. Ingin. Nah, ingin yang berhubungan dengan materi pasti kan. Material, misalkan sedang dilanda utang, pasti memohon supaya dapat pekerjaan atau dapat uang yang banyak begitu. Atau dapat rezeki yang memang mungkin saja jatuh dari langit begitu. Oke. Ia menginginkan sesuatu yang berhubungan dengan material, kesulitan. Kemudian yang kedua adalah orang yang sekedar ingin tahu. Nah, ingin tahu ini karena sekedar, berarti ia hanya mendapatkan sedikit saja sudah merasa puas begitu, atau merasa cukup. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang menginginkan harta benda. Ini juga berhubungan dengan ingin material. Ingin material. Ya, misalkan barang-barang seperti mobil atau motor, kemudian barang-barang yang sejenis seperti itu. Nah, ketiganya ini berhubungan dengan material dan cenderung kurang mendalam, istilahnya kurang mendalam dan tidak disiplin, tidak atau kurang disiplin. Nah, disiplin dalam mencapai Tuhan. Nah, sedangkan di sini yang keempat saya beri tanda atau tulisan berwarna merah karena di sini adalah yang terpenting, yaitu orang bijaksana terpelajar. Mengapa yang paling baik dikatakan yang nomor 4 orang bijaksana terpelajar? Karena mereka ini adalah orang-orang yang tulus. Mereka adalah orang yang tulus ikhlas. Mereka adalah orang-orang yang baktinya luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang membaktikan dirinya hanya kepada Sang Hyang Tunggal atau kepadaku. Dalam bahasa atau tulisan dalam Bhagavad Gita, kepadaku ini adalah kepada Tuhan atau Brahman begitu. Jadi mereka memiliki kriteria-kriteria seperti ini, maka yang nomor 4 ini dikatakan yang paling baik. Mereka tidak punya keinginan material. Mereka memantapkan kedisiplinannya untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar ingin tahu. Nah, mereka yang nomor 4 ini adalah orang-orang seperti itu. Yaitu disiplin, tulus ikhlas, bakti, dan hanya menyembah Sang Yang Tunggal. Nah, di sini tulus ini maksudnya gimana? Mereka hanya fokus memberi pujaan atau bakti kepada Tuhan tanpa mengharapkan apa yang akan diterima nantinya begitu. Mereka hanya fokus memberi dan bekerja untuk Tuhan. Di sini juga dimantapkan dalam
sloka yang ada dalam Bhagavad Gita, bahwa segala hal atau segala yang dibutuhkan akan diberi, dan segala yang dimiliki akan dijaga oleh Tuhan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah serahkan semuanya untuk Tuhan. Nah, ini kuncinya. Maka Tuhan akan menjanjikan demikian. Nah, serahkan itu maksudnya bagaimana? Ya, kita misalkan sebagai seorang brahmacharin atau sebagai seorang pelajar, belajarlah dengan baik. Fokus pada kerja, fokus pada prosesnya. Jangan memikirkan hasilnya. Mau baik, mau buruk itu terserah Tuhan. Nah, itu janjinya Tuhan dalam seloka ini dikatakan bahwa seperti ini, bahwa kita ketika melaksanakan sesuatu, lakukanlah sebaik mungkin. Kalau kita sudah melaksanakan dengan sebaik mungkin, Tuhan akan menjanjikan ini. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa fokuslah dalam melaksanakan yang terbaik, begitu. Ini kuncinya, disiplin, tulus ikhlas, bakti, dan menyembah tunggal kepada Tuhan. Nah, karena penyembah-penyembah yang masuk dalam klasifikasi nomor 4 ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, maka Tuhan sesungguhnya sangat mengasihi mereka juga. Jadi karena orang-orang ini memiliki kecerdasan rohani yang mantap. Oleh karena itulah orang-orang yang seperti ini, yang tergolong dalam klasifikasi nomor 4 ini, adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Nah, maka dari itu, kenapa nomor 4 ini menjadi spesial bagi kita. Baik, demikian penjelasan dari Sloka Bhagavad Gita bab 7, Sloka 16 dan 17. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ditanyakan, bisa diajukan di kolom komentar. Sampai jumpa.